Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Farah Safa Aulia dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 1 Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya membuat video sebagai pemenuhan ujian akhir semester untuk mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Ahmad Alim, LCMA. Dalam ujian akhir semester kali ini, kami bertugas untuk membuat resume berupa PowerPoint dan penjelasan kami sendiri terkait terhadap PowerPoint yang kami buat, dan materinya mencakup materi pertemuan ke-7 sampai dengan pertemuan ke-14 dari kuliah Ulumul Quran semester 1 di program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan ini adalah materi-materi yang masuk ke dalam resume kami. Yang pertama adalah struktur bahasa dalam nas Al-Quran. Yang kedua, disiplin ilmu dalam Al-Quran. Yang ketiga, al-mubaham fi kitabillah. Yang keempat, Israiliyat di dalam tafsir Al-Quran. Yang kelima, ilmu munasabat. Yang keenam, al-wujuh wan nadhair. Yang ketujuh, metode penafsiran Al-Quran. Yang kedelapan, ad-dakhil fit tafsir. Di sini saya akan mulai pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan dari pertemuan yang ke-7. Struktur bahasa dalam Al-Quran. Di sini akan dibahas landasan teori, kemudian urgensi bahasa Arab, dan ungkapan dalam bahasa Arab, dan klasifikasinya. Landasan teori. Bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran, syariat, dan hadis yang berarti bahasa Arab adalah bahasa wahyu, bahasa untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran, hadis, dan syariat. Ibnu Katsir berkata di dalam tafsirnya, bahasa Arab merupakan bahasa yang paling fasih, jelas, luas, dan lebih cocok untuk jiwa manusia maknanya. Hal ini dikarenakan terkadang satu lafaz memiliki beberapa tinjauan makna. Contohnya, ketika satu teks disambungkan ke teks yang lain akan menimbulkan makna yang berbeda. Lalu, urgensi bahasa Arab. Pentingnya bahasa Arab yaitu karena bahasa Arab merupakan bahasa Islam. Yang pertama, yang berarti mengkaji atau mempelajari bahasa Arab secara mendalam berarti mengkaji Islam secara mendalam. Yang kedua, seperti perkataan Imam Asy-Syafi'i, yaitu dengan mempelajari bahasa Arab berarti menguasai segala hal umum dalam agama. Yang ketiga, Ibnu Taimiyah berkata, bahasa Arab adalah bagian dari agama. Yang keempat, bahasa Arab adalah bagian dari sumber hukum Islam karena Al-Quran dan As-Sunnah seluruhnya menggunakan bahasa Arab. Di sini dikatakan pentingnya bahasa Arab ketika kita ingin mendalami agama. Ungkapan dalam bahasa Arab dan klasifikasinya. Ayat Al-Quran berdasarkan ungkapan bahasa Arab yang digunakan terbagi menjadi dua. Jadi dalam bahasa Arab banyak sekali ungkapan-ungkapan dan ayat Al-Quran menggunakan ungkapan bahasa Arab yang kemudian ayat Al-Quran tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ayat khobar atau pasif, yaitu ayat yang berupa berita yang bisa jadi mengandung kebenaran atau sebuah larangan. Yang bukan bisa jadi, tapi tentu saja berita ini mengandung kebenaran, yaitu berita-berita yang merupakan kabar, dan bisa juga ayat-ayat yang dari kabar tersebut ternyata menjadi sebuah larangan.
atau dari ayat kabar tersebut lahir sebuah hukum. Jenis yang kedua yaitu ayat insya atau ayat aktif, yaitu ayat yang berupa perintah atau larangan secara langsung. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu materi dari pertemuan ke-8, disiplin ilmu dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, semua ilmu ada disiplinnya. Hal ini mengacu pada dalil Quran Surat Al-An'am ayat 39 dan An-Nahl ayat 89. Dalil ini dinukil oleh Imam As-Suyuti. Al-Quran membahas semua bidang ilmu seperti pertukangan, tata boga, apalagi tentang agama. Bahkan di dalam Al-Quran terdapat peristiwa yang terdahulu, yang akan datang, dan hukum yang sedang terjadi. Man aradal ilma fa'alaihi bil Qur'an. Barang siapa yang menginginkan suatu ilmu, maka baginya adalah Al-Quran. Yang maksudnya adalah semua ilmu yang ingin kita cari, semuanya ada di dalam Al-Quran. Allah menurunkan sebanyak 104 kitab ke muka bumi. Allah titipkan, yaitu Allah merangkum ilmu-ilmunya ke dalam 4 kitab darinya, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Furqan. Sedangkan Al-Furqan merupakan ringkasan dari 3 kitab, yaitu Taurat, Injil, dan Zabur. Di sini dikatakan bahwa Allah menurunkan kitab yang sangat banyak ke muka bumi. Dan ini membuktikan bahwa bagaimana Allah ingin mengajarkan seluruh ilmunya, seluruh ilmu yang harus kita kuasai dengan cara menurunkan kitab ke muka bumi. Lalu ilmuwan yang ilmunya tidak menjadikan Al-Quran sebagai landasan, berarti kajiannya hanya berupa prasangka dan meraba-raba. Di sini maksudnya adalah karena Al-Quran mencakup segala ilmu, maka bisa kita pastikan bahwa ilmuwan atau seseorang yang mengkaji suatu ilmu yang tidak menjadikan Al-Quran atau tidak ada Al-Quran di dalam landasan kajiannya, maka hasil dari kajian dia hanyalah berupa prasangka dan meraba-raba. Lalu Imam Asy-Syafi'i berkata, segala apa yang umat ucapkan adalah penjelasan dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semua sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan penjelasan dari Al-Quran. Segala apa yang diputuskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan dari yang dikaitkan dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Dan sesuatu disebut ilmu apabila yang pertama merupakan khobar shadiq, yaitu merupakan kabar yang benar, tidak sesuatu yang diada-adakan. Dan yang kedua, berbentuk empiris, yaitu berbentuk empiris yang diikat oleh kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu materi dari pertemuan ke-9, Al-Mubham fi Kitabillah. Di sini menjelaskan tentang yang pertama pengertian al-mubham, yang kedua contoh al-mubham, yang ketiga fungsi al-mubham, yang keempat kaidah al-mubham. Pengertian al-mubham. Secara etimologi atau secara bahasa, al-mubham berasal dari kata abhama yubahimu yang berarti merahasiakan. Dan secara terminologi, al-mubham adalah penyebutan nama di dalam Al-Quran yang penyebutannya tidak disebut secara spesifik, dan ini tidak hanya berupa penyebutan nama, tapi bisa juga berupa penyebutan lafaz. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh al-mubham di dalam Al-Quran. Yang pertama, contohnya adalah lafaz imro'ah dalam surat An-Naml. Identitasnya dirahasiakan sehingga membutuhkan dalil lain atau ditemukan di dalam sejarah. Di sini imro'ah yang terdapat di dalam surat An-Naml
itu adalah, yang dimaksud adalah Ratu Balkis, yang dimana nama Ratu Balkis ditemukan dari dalil lain dan tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Quran. Contoh yang kedua dari Al-Mubaham dalam Al-Quran adalah nama-nama Ashabul Kahfi yang tidak Allah terangkan di dalam Al-Quran, dikarenakan nama-nama Ashabul Kahfi ini bukanlah nama Arab, melainkan nama Ibrani, sehingga akan menyulitkan dalam pembacaan. Jadi ketika andaikan saja Allah menerangkan seluruh nama-nama Ashabul Kahfi yang bukan nama Arab, yang melainkan nama Ibrani, tentu saja kita akan kesulitan dalam melafalkan bacaan Al-Quran. Ketika sampai kepada bacaan-bacaan yang mengandung lafaz-lafaz dari nama-nama Ashabul Kahfi tersebut. Dan ini adalah perkataan Imam As-Suyuti. Lalu contoh yang ketiga adalah penyebutan ulul azmi, yaitu ketika ayat memerintahkan kita untuk bersabar seperti kesabarannya ulul azmi. Ini merupakan mubaham karena siapakah ulul azmi tersebut? Karenanya kita membutuhkan tafsir Al-Quran. Lalu di sini saya akan menjelaskan fungsi al-mubaham dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, dirahasiakan identitas bagi imro'ah di Quran Surat An-Naml, yaitu fungsinya adalah sebagai adab dan penjagaan kehormatan wanita. Bahkan istri Nabi Adam alaihi salam disebut dengan lafaz zaujah, tidak langsung dengan namanya. Dan di dalam Al-Quran, kata wanita selalu disebutkan secara mubaham, kecuali Maryam, yang gunanya adalah untuk menghindari kesalahpahaman. Lalu fungsi yang kedua, sebagai peringkasan. Terkadang pada satu orang terdapat dua nama yang akhirnya ditetapkan satu nama untuk menyebut kedua nama tersebut. Contohnya adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub memiliki dua nama, yaitu Yakub dan Israel. Sehingga ketika ingin menyebutkan anak-anak keturunan Yakub, hanya diambil satu nama dari nama Nabi Yakub ini, yaitu adalah Bani Israel. Di dalam Al-Quran seluruh lafaz yang artinya adalah anak keturunan Nabi Yakub seluruhnya dinamakan dengan Bani Israel. Lalu yang ketiga, fungsi yang ketiga dari Al-Mubaham adalah karena penyebutannya tidak terlalu bermanfaat, yaitu yang dimana jika disebutkan secara spesifik, tidak ditemukan manfaat yang banyak. Contohnya adalah lafaz Al-Qaryah pada Quran Surat Al-A'raf ayat 163. Lalu fungsi yang keempat adalah sebagai talatuf, yaitu kasihan bila namanya disebut. Contohnya adalah Al-Akhnas bin Shuraik yang disebutkan di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 204 tentang orang yang pandai berbicara tentang dunia hingga membuat takjub orang-orang. Dalam Quran Surat Al-Baqarah itu hanya disebutkan dengan lafaz An-Nas dan tidak langsung dengan namanya. Ini menunjukkan juga karena Allah juga memiliki belas kasihan terhadap orang-orang yang mendurhakainya. Yang kelima adalah fungsi yang kelima, dimubahamkan karena sudah jelas. Contohnya, Nabi Adam dan istrinya yang sudah jelas siapa. Yang maksudnya adalah Nabi Adam sudah jelas hanya memiliki satu-satunya istri. Dan Nabi Ibrahim dengan raja yang zalim yang sudah jelas siapa, yang sangat masyhur siapakah raja zalim di zaman Nabi Ibrahim. Lalu fungsi yang keenam, yaitu karena penjelasan mubaham ada di ayat lain atau tafsirnya ditemukan di ayat yang lain. Contohnya penjelasan siapakah ulul azmi. Siapakah ulul azmi itu dapat ditemukan di Quran Surat Al-Ahzab ayat 7 dan Asy-Syura ayat 13. Fungsi yang ketujuh adalah dimubahamkan karena berlaku secara umum. Contohnya orang-orang yang berhijrah di Quran Surat An-Nisa ayat 100. Yang kedelapan, yaitu dimubahamkan sebagai ta'zim,
yaitu semakin ditutupi identitasnya maka akan semakin agung. Contohnya, Quran Surat Az-Zumar ayat 33 yang menyebutkan secara rahasia Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Yang kesembilan, dimubahamkan sebagai tahqir, yaitu untuk merendahkan, karena seperti yang sebelumnya, apabila ia ditutupi maka akan semakin agung, maka tahqir adalah semakin ditutupi maka akan semakin rendah kedudukannya, yaitu contohnya orang-orang yang disebutkan di dalam Quran Surat Al-Kautsar ayat ketiga. Lalu kaidah al-mubaham di dalam Al-Quran. Yang pertama, tidak diperlukan mencari-cari hal-hal yang mubaham yang telah diberitakan Allah dan yang hanya diketahui olehnya. Yang kedua, bukan perkara yang besar mengetahui makna lafaz yang mubaham di dalam Al-Quran. Yang ketiga, tidak ada peluang bagi masuknya unsur ra'yu atau tidak ada peluang bagi masuknya unsur ijtihad pada al-mubaham. Makna lafaz yang mubaham di dalam Al-Quran hanya didasarkan pada dalil naqli. Materi yang selanjutnya adalah materi dari pertemuan ke-9, yaitu Israiliyat di dalam tafsir Al-Quran. Baik. Di sini akan dijelaskan yang pertama pengertian Israiliyat, yang kedua sikap kita terhadap Israiliyat, lalu yang ketiga hukum Israiliyat, yang keempat bentuk-bentuk Israiliyat, yang kelima sikap para ulama terhadapnya. Ini ada kesalahan, yang sebenarnya ini adalah pertemuan yang ke-10, bukan pertemuan yang ke-9. Baik. Pengertian Israiliyat. Secara bahasa, Israiliyat adalah bentuk jamak dari kata Israiliyah, yaitu kata yang dinisbahkan kepada Nabi Yakub alaihissalam. Adapun secara istilah, Israiliyat adalah kisah-kisah yang dibawakan oleh ahli kitab yang masuk Islam dan kisah-kisahnya merupakan kisah orang yang terdahulu. Lalu, apa sikap kita terhadapnya? Yaitu sikap kita adalah tidak mendustakan Israiliyat dan tidak pula membenarkan. Adapun hukum Israiliyat adalah pengambilan faidah dan nasihat-nasihat dari kitab-kitab tersebut dan diceritakan dengan tujuan mau'idhah hasanah. Di sini ada juga bentuk-bentuk Israiliyat, yaitu yang pertama adalah Israiliyat yang periwayatannya sahih. Contohnya adalah kisah-kisah Israiliyat yang terdapat di dalam Sahih Bukhari. Lalu yang kedua adalah Israiliyat yang maskut anhu, yakni yang didiamkan karena tidak tahu hukumnya, yaitu yang ulama-ulama juga mendiamkan hal ini, mendiamkan kisah-kisah yang tidak diketahui periwayatannya. Lalu yang ketiga, bentuk yang ketiga dari Israiliyat adalah marfud anhu, yakni yang ditolak kisah-kisahnya karena bertentangan dengan syariat Islam atau berupa berita yang diingkari oleh Islam dan diakui kedustaannya. Selanjutnya adalah sikap para ulama terhadap Israiliyat. Yang pertama adalah ulama yang memperbanyak kisah-kisahnya dengan disertai sanadnya. Contohnya adalah Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Lalu sikap yang kedua adalah ulama yang memperbanyak kisah-kisahnya lalu diberikan komentar. Contohnya adalah Imam Ibnu Katsir. Yang ketiga adalah ulama yang memperbanyak kisah-kisahnya tanpa menyertai sanadnya. Contohnya Imam Al-Baghawi. Yang keempat, ulama yang menolak secara berlebihan untuk menyebutkannya. Contohnya Muhammad Rashid Ridho. Selanjutnya, baik sebelumnya akan saya pastikan terlebih dahulu
Baik, ini merupakan kesalahan. Israiliyat adalah pertemuan ke-10, munasabat adalah pertemuan ke-11. Lalu di sini saya juga melakukan kesalahan. Saya mohon maaf. Baik, ini yang terakhir. Baik, saya akan melanjutkan tentang ilmu munasabat. Dan ilmu munasabat adalah materi dari pertemuan yang ke-11. Dan di sini saya akan menjelaskan definisi dari ilmu munasabah, yang kedua fungsi dari ilmu munasabah, yang ketiga cara mengetahui ilmu munasabah, yang keempat contoh munasabah, yang kelima marhalah pengkajian munasabah, yang keenam faidah ilmu munasabah. Pengertian ilmu munasabah. Secara bahasa, munasabah artinya adalah al-ittisal, yaitu yang saling berkaitan. Juga berarti al-muqarabah, yang saling berdekatan, al-mumathilah, yang berarti yang saling serupa, al-musyakalah, yaitu yang saling sebangun. Adapun secara istilah, ilmu munasabat adalah ilmu yang secara spesifik mempelajari tentang rahasia dan alasan susunan Al-Quran sehingga ada korelasi antar ayat dan surat yang berkaitan dan tak terpisahkan. Lalu saya menukil perkataan Imam Ar-Razi, yaitu ilmu munasabah merupakan studi yang membahas urutan surat dan ayat Al-Quran yang apabila dikaji, banyak sekali nilai-nilai yang mengandung rahasia, alasan, dan juga hikmah saripati dari ayat dan hukum dari urutan surat dan ayat. Lalu, apa itu fungsi ilmu munasabat? Di sini yang pertama fungsinya adalah dapat membantu memahami adanya takwil ayat. Yang kedua, dapat mengetahui makna-makna ayat Al-Quran, i'jaznya, menetapkan penjelasan, keteraturan kalamnya, dan keindahan uslubnya. Yang ketiga, fungsinya adalah agar kita dapat mengetahui kedudukan satu ayat yang terkadang sebagai takkid dari ayat sebelumnya atau berupa tafsiran atau selingan. Bagaimana cara mengetahui munasabah suatu ayat atau surat? Yang pertama, di sini dijelaskan perhatikan tujuan pembahasan dari surat atau ayat yang menjadi objek pengkajian. Yang kedua, perhatikan uraian ayat yang sesuai dengan tujuan pembahasan tadi. Jadi setelah kita memperhatikan tujuan pembahasan dari surat atau ayat yang menjadi objek pengkajian, kita mencari ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan pembahasan tadi, lalu kita uraikan. Lalu yang ketiga, tentukan tingkatan-tingkatan uraian tersebut, manakah yang paling memiliki korelasi dengan surat atau ayat yang menjadi objek pencarian. Yang keempat, dalam mengambil kesimpulan, hendaknya memerhatikan ungkapan bahasa yang digunakan harus benar dan tidak berlebihan, sehingga nanti tidak akan terjadi suatu kesalahpahaman dalam memahami suatu ayat. Lalu selanjutnya, contoh munasabah di dalam Al-Quran. Di sini saya mengambil contoh di dalam Quran Surat Al-Kahfi terdapat 4 tema besar yang masing-masing memiliki korelasi satu sama lain, yaitu yang pertama, fitnah agama seperti yang dihadapi pemuda Al-Kahfi. Yang kedua, fitnah harta seperti yang menimpa pemilik 2 kebun. Yang ketiga, fitnah pengetahuan seperti yang menimpa Nabi Musa. Yang keempat, fitnah kekuasaan seperti yang menimpa Raja Zulkarnain. Dan di sini korelasinya adalah di dalam kehidupan seseorang pasti akan menghadapi keempat ujian tersebut. Lalu, marhalah pengkajian munasabah. Yang pertama adalah munasabah di dalam satu surat. Yang kedua, munasabah antara surat dengan surat. Yang ketiga, munasabah dalam seluruh Al-Quran. Bila dispesifikasikan lebih lanjut, marhalah pengkajian munasabah adalah sebagai berikut. Yang pertama, munasabah akhir surat dengan awal surat setelahnya, yaitu adanya korelasi antara akhir surat dengan
ayat setelahnya yang merupakan awal surat setelahnya. Yang kedua, munasabah antar suatu kelompok ayat, yaitu ayat-ayat dengan satu tema dengan kelompok ayat berikutnya. Yang ketiga, munasabah antar nama surat dengan kandungan isinya. Yang keempat, munasabah antar awal ayat surat dengan akhir ayat surat. Dan ini adalah awal ayat surat dan akhir ayat surat yang sama. Yang intinya semua di dalam Al-Quran itu masing-masing setiap ayatnya, setiap suratnya memiliki korelasi satu sama lain. Selanjutnya, faidah ilmu munasabah yang pertama adalah untuk mengetahui rahasia tasyri'. Yang kedua, untuk mengetahui relevansi antar hukum satu dengan yang lainnya, yang ini disebut dengan talazum. Yang contoh dari talazum adalah adanya relevansi pada perintah menjaga pandangan dan efeknya pada terjaganya kesucian. Selanjutnya materi dari pertemuan ke-12 yaitu al-wujuh wan nadhair, yaitu perspektif dalam Al-Qur'an. Di sini akan dijelaskan definisi al-wujuh dan nadhair dan contoh-contoh al-wujuh dan nadhair. Definisi al-wujuh yaitu makna dari suatu lafaz Al-Quran yang memiliki banyak perspektif yang luas dan kaya makna. Adapun definisi an-nadhair adalah makna dari suatu lafaz Al-Quran yang memiliki cabang yang sepadan atau sejenis. Contoh al-wujuh adalah yang pertama, kata adzikru memiliki arti mengingat. Namun dalam perspektif lain, arti adzikru adalah menyebut, mengingatkan suatu keadaan. Dan adzikru juga berarti khobarun, yaitu kabar, as-salatu yakni salat, al-ilmu yakni ilmu, dan adzikru juga berarti Al-Quran. Yang kedua, lafaz al-furqan memiliki arti yang berbeda-beda di antaranya yaitu pembeda, an-nasru atau yang dimaksud adalah hari pembeda atau hari kemenangan, al-makhroju yakni solusi dari yang benar dan yang salah, dan juga Al-Quran. Adapun contoh an-nadhair adalah yang pertama kata al-um memiliki makna yang melahirkan namun juga berarti induk atau pusat. Yang kedua kata al-abu memiliki arti bapak namun bisa berarti lain seperti kakek ataupun paman. Setelah mengetahui bahwa lafaz-lafaz di dalam Al-Quran memiliki banyak makna sesuai dari perspektif masing-masing ayat, diharapkan bagi kita, yaitu para pengkaji Al-Quran, untuk menjadi dewasa dalam menghadapi permasalahan, agar dapat melihat perbedaan dari berbagai perspektif, sehingga kita menjadi akademisi yang solutif, bukan yang membuat kegaduhan karena sempitnya pemikiran. Lanjut kepada materi pertemuan ke-13 yaitu metode penafsiran Al-Quran. Dan di sini di dalam metode penafsiran Al-Quran pada kuliah Ulumul Quran pertemuan ini Bapak dosen juga menyertai dengan pendahuluan ilmu tafsir Al-Quran. Di sini dijelaskan yang pertama penjelasan tentang sifat Al-Quran, yang kedua fungsi utama Al-Quran, yang ketiga peran tafsir terhadap Al-Quran, yang keempat sejarah madrasah tafsir, yang kelima pembagian tafsir berdasarkan sumbernya, yang keenam pembagian tafsir berdasarkan metode mufassir menafsirkan, yang ketujuh syarat-syarat menafsirkan Al-Quran. Selanjutnya, apa itu sifat Al-Quran? Apa saja sifat Al-Quran? Yang pertama, Al-Quran bersifat immaterial, yaitu bukan sesuatu yang berbentuk materi. Karena Al-Quran sendiri bukan turun berupa tulisan. Al-Quran turun langsung berupa talaki dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Al-Quran bersifat abadi, yaitu tidak memiliki masa berlaku yang berarti Al-Quran berlaku sepanjang zaman. Yang ketiga, universal, yakni ajaran dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya membahas seluruh persoalan hidup secara menyeluruh. Lalu fungsi utama Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa
dan sebagai penjelas dari petunjuk tersebut dan pembeda. Selanjutnya, peran tafsir terhadap Al-Quran, yaitu yang pertama, sarana mengetahui sejarah dan sebab turunnya Al-Quran, lebih tepatnya ayat-ayatnya. Yang kedua, untuk mengetahui maksud terperinci dari suatu ayat. Yang ketiga, sebagai salah satu bentuk penjagaan Al-Quran. Sejarah madrasah tafsir. Dikarenakan tafsir sangat penting, muncullah madrasah tafsir Al-Quran yang mencetak para mufassir yang masyhur dan terpercaya. Dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran disebutkan bahwasannya pembagian madrasah tafsir Al-Quran terjadi pada masa tabi'in yang belajar kepada para sahabat yang menyebar ke penjuru dunia. Berikut adalah pembagiannya. Yang pertama adalah mufassir penduduk Mekah. Kalangan tabi'in yang merupakan penduduk Mekah mengambil ilmu dari sang turjumanul Quran, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Murid-muridnya yang sukses menjadi mufassir diantaranya adalah Mujahid bin Jabar, Ikrimah Maula Ibnu Abbas, dan Ikrimah ini adalah hamba sahaya dari Ibnu Abbas, Tawus bin Kaisan, Atha bin Abi Robah, dan Sa'id bin Jubair. Lalu yang kedua, mufassir penduduk Madinah. Di antara mereka yang masyhur adalah Muhammad bin Ka'ab, Abu Aliya Ar-Riyahi, dan Zaid bin Aslam. Yang ketiga, mufassir penduduk Irak. Di antara mereka yang masyhur adalah Al-Hasan Al-Basri, Masruq bin Ajda', Qatadah bin Di'amah, dan Atha bin Abi Muslim. Selanjutnya, pembagian tafsir berdasarkan sumbernya. Yang pertama adalah tafsir bil ma'thur, yaitu tafsir yang bersandar pada perkataan yang sahih, merupakan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran maupun dengan sunnah. Yang kedua, tafsir bil ra'yi, yaitu tafsir yang bersandar pada ijtihad mufassir dalam penjelasan maknanya. Tafsir ini terbagi menjadi dua, yaitu al-mahmudah, yaitu ra'yi yang terpuji, ijtihad yang terpuji, dan al-madhmumah, yaitu yang tercela, ijtihad yang tercela. Yang ketiga, ini adalah pembagian tafsir yang ketiga, yaitu tafsir bil isyari, yaitu tafsir yang tidak fokus pada makna lahirnya, yakni yang berdasarkan intuisi atau bisikan batin yang hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu. Tafsir bil isyari yang terkenal adalah tafsir Ibnu Arabi, tafsir An-Naisaburi, tafsir Al-Alusi, dan tafsir At-Tastari. Selanjutnya, pembagian tafsir berdasarkan metode. Yang pertama adalah metode tafsir tahlili, yaitu metode menafsirkan Al-Quran yang berusaha menjelaskan Al-Quran dengan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Yang kedua, metode tafsir ijmali, yaitu metode tafsir yang telah digunakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai al-mufassir al-awwal untuk menafsirkan Al-Quran dengan cara singkat dan global. Yang ketiga, tafsir maudhu'i, yaitu metode tafsir yang berusaha mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang timbul seputar Al-Quran tentang kejadian-kejadian baru dengan jalan menghimpunkan ayat-ayat yang berkaitan dengannya. Ini tafsir tematik ya. Lalu yang ketiga adalah tafsir muqorin, yaitu metode tafsir yang menggunakan cara perbandingan atau komparasi. Adapun metode penafsiran yang terbaru dinamakan dengan tafsir maqasidi, yaitu metode tafsir yang bergerak dari menjelaskan cara kaifiyah al-wasfiyah menuju menjelaskan maksud maqasidiyah al-ghayatiyah dari suatu ayat. Contohnya, ketika menjelaskan ayat sholat atau puasa, tafsir maqasidi tidak berhenti pada bagaimana cara sholat dan puasa, melainkan bergerak menuju apa tujuan dari sholat dan puasa. Selanjutnya, syarat-syarat menafsirkan Al-Quran yang pertama adalah akidahnya lurus. Yang kedua, ikhlas, tidak mengikuti kepentingan hawa nafsu. Yang kedua, ikhlas, tidak mengikuti kepentingan hawa nafsu. Yang ketiga, menafsirkan dengan tujuan yang benar. Yang keempat, paham ilmu bahasa Arab dengan cabang-cabangnya. Yang kelima, mengetahui usul tafsir. Yang keenam, akhlaknya terpuji. Yang ketujuh, mengamalkan ilmunya. Selanjutnya adalah materi dari pertemuan yang ke-14, yaitu Ad-Dakhil fit Tafsir, atau yang berarti infiltrasi tafsir kontemporer.
Di sini dijelaskan sejarah ad-dakhil fit tafsiril Quran, lalu definisi ad-dakhil fit tafsir, hukum tafsir bid-dakhil, jenis-jenis ad-dakhil dari segi penisbatan, ad-dakhil fit tafsir Al-Quran pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu juga dijelaskan faktor penyebab ad-dakhil dan kiat-kiat pencegahan ad-dakhil. Bagaimana sejarah ad-dakhil atau infiltrasi di dalam tafsir Al-Quran? Yaitu adanya kelompok-kelompok penganut paham yang sesat, yaitu orientalisme yang bertugas merusak pemikiran Islam, kolonialisme yang bertugas merusak ekonomi dan politik Islam, dan misionaris yang bertugas merusak agama Islam. Ketiga kelompok inilah yang menyebabkan syubhat atau kekacauan pemikiran. Ketika kekacauan ini sampai masuk ke dalam Al-Quran, maka dinamakanlah dengan desakralisasi Al-Quran. Desakralisasi Al-Quran berbentuk perusak Al-Quran dari segi kontekstual dan tekstual, dan kelompok liberal yang merusak syariat Islam dengan cara merubah metodologi ijtihad, perombakan metode tafsir dengan hermeneutika, dan merusak akidah dengan pluralisme. Lalu definisi ad-dakhil secara bahasa adalah infiltrasi atau penyusupan atau peresapan. Ad-dakhil juga merupakan lawan kata dari al-asil, dan ad-dakhil juga berarti makar atau penipuan. Adapun al-asil fit tafsir artinya adalah otentisitas atau keaslian atau sesuai dengan yang asli, yakni menafsirkan sesuai dengan sumber, yaitu Al-Quran, sunnah, perkataan sahabat, tabi'in, dan akal yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan ad-dakhil secara istilah adalah penafsiran dengan metode yang diambil dengan pemahaman di luar Islam. Adapun hukum ad-dakhil adalah batil dan marfud. Hukumnya adalah tertolak. Jenis-jenis ad-dakhil dari segi penisbatan, yang pertama ad-dakhil bil ma'thur, contohnya adalah Israiliyat atau riwayat lemah yang dinisbatkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perusakan dari segi riwayat, dari segi periwayatan. Dan yang kedua adalah ad-dakhil bil ra'yi, yaitu perusakan infiltrasi dari segi ijtihad, sehingga menimbulkan bid'ah dan syubhat. Selanjutnya, bagaimana ad-dakhil fit tafsir Al-Quran pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu awalnya adalah dari interaksi antara orang-orang yang tidak seiman dengan para sahabat, dan juga berawal dari masuk Islamnya beberapa ahli kitab, sehingga hal ini menimbulkan komunikasi, diskusi, dan silang budaya yang pada gilirannya banyak memberikan riwayat Israiliyat dalam penafsiran. Adapun faktor penyebab ad-dakhil adalah yang pertama dikarenakan politik dan kekuasaan. Contohnya adalah kaum Syiah Rafidhah dalam menafsirkan surat Al-Lahab, yaitu ketika mereka tidak menyukai kepemimpinan Abu Bakar dan Umar, maka dikatakanlah bahwa di dalam surat Al-Lahab itu sedang membicarakan tentang Abu Bakar dan Umar. Lalu yang kedua, penyebabnya adalah karena kebencian terhadap Islam, yang kemudian orang-orang yang membenci Islam ini membuat narasi kebencian. Contohnya adalah hadis palsu tentang riwayat Ghoronik. Yang ketiga, fanatisme buta untuk sebagian kelompok. Lalu yang keempat, adanya penyimpangan ideologi, perbedaan akidah mazhab yang terjadi pada umat muslim. Yang kelima adalah kebodohan mufassir. Adapun kiat-kiat pencegahan ad-dakhil adalah perlunya kita belajar studi otentik tafsir, yaitu bagaimana kita belajar tafsir dengan sumber yang asli, sumber yang benar, sehingga kita terjaga dari infiltrasi dalam tafsir Al-Quran. Lalu yang kedua, kiat-kiat pencegahannya adalah dengan menafsirkan dengan metode penafsiran yang disepakati mayoritas ulama tafsir. Tidak membuat-buat sehingga terjadi yang namanya tadi ad-dakhil bir-ra'yi,
yang berupa bid'ah dan syubhat. Wallahu a'lam bishawab. Saya ucapkan terima kasih kepada perhatiannya. Saya juga ucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak dosen yang akan menilai video penjelasan saya ini, dan saya juga berharap agar video ini bermanfaat bagi siapapun yang menontonnya dan tidak semata-mata hanya untuk pemenuhan ujian akhir semester dari mata kuliah Ulumul Quran. Kritik dan saran seluruhnya saya terima. Saya sangat berharap agar ada kritik yang bisa membangun, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat di dalam penjelasan saya maupun terdapat dalam tulisan saya, dan seluruh kelebihan saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.